Haleluya, shalom kepada semua Bapak Ibu yang saya kasihi. Hari ini kita bisa belajar bersama-sama di poin yang keempat tentang bagaimana kehidupan yang berkorban. Ketika berbicara mengenai korban, kita akan merujuk kepada satu figur, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Yesus Kristus, Dia adalah teladan tentang bagaimana berkorban yang luar biasa. Dia menjadi figur yang selalu kita mau teladani sepanjang kehidupan kita, saudaraku. Di dalam Filipi pasal yang kedua, kalau kita perhatikan ayat yang kelima mulai, Alkitab berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia." Sampai di sana, saudaraku. Kalau Anda teruskan bagian-bagian Alkitab ini, Anda bisa menemukan bagaimana kehidupan yang memberikan teladan. Dia merendahkan dirinya, lalu bagaimana dia sampai rela mati di atas kayu salib. Dan itulah teladan yang terbaik buat kita sebagai hamba-hambanya, sebagai pengikutnya. Bagaimana Yesus memberikan dirinya total, saudaraku. Total, bukan hanya sebagian, tapi seluruh hidupnya diberikan kepada setiap kita karena kasih, karena cinta. Kalau Anda perhatikan dalam Filipi pasal 2 tadi. Lalu bagaimana aplikasi dalam kehidupan kita? Kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil hari ini yang sepertinya sangat-sangat sepele. Kita mulai dari hal-hal yang kecil, ya, melalui waktu kita, melalui tenaga kita, melalui finance kita, melalui pelayanan kita, dan bagaimana kesiapan hati kita, kesediaan kita untuk taat meskipun harus mengalami sebuah pengorbanan. Ya, kita belum sampai kepada level bagaimana mengalami sebuah siksaan badani seperti yang dialami oleh Yesus, saudaraku. Tapi hari ini mungkin ada ruang-ruang di mana kita sepertinya harus mengalami sebuah pengorbanan. Dengar baik-baik, ini firman Tuhan bahwa sesungguhnya kita perlu memiliki pikiran Kristus. Kita perlu memiliki hati Kristus. Karena dengan kita bisa memiliki pikiran Kristus, seperti firman Tuhan katakan, bagaimana hendaklah setiap kita dalam hidup kita bersama, bukan hanya pribadi, tapi dalam kebersamaan kita, dimulai dari ruang keluarga kita, dalam hidup kita bersama, menempatkan pikiran, menaruh pikiran dan juga perasaan yang terdapat juga di dalam pribadi Yesus Kristus. Wah, itu luar biasa. Bagaimana keluarga kita perlu menarik pikiran Kristus, bagaimana pribadi kita perlu menarik perasaan Yesus yang penuh dengan cinta, yang penuh dengan kasih. Dan hal itu harusnya kita mau tarik di dalam bagian kehidupan kita yang terdalam, saudaraku. Dimulai dari mana? Dimulai dari hati kita masing-masing. Ada ruang waktu yang hari ini Tuhan masih bentangkan. Terbukti kita masih bernafas, kita masih bisa melihat dunia dengan jelas hari ini. Pastikan kalau Anda punya nafas hari ini, berarti Tuhan mau supaya dalam hidup kita ada sebuah pengorbanan, ada pemberian, ada kasih dalam ruang waktu itu. Tenaga juga demikian, ya saudaraku. Berbicara mengenai tenaga, kita bersyukur kita punya tangan yang baik, kita punya kaki yang baik. Kalau toh kita mengalami hal-hal di luar itu, ucapan syukur harusnya mendasari kehidupan kita. Uang, mungkin kau berkata, "Pak, saya tidak kaya raya." Ini berbicara uang, bukan berbicara kaya raya jumlahnya banyak atau sedikit, saudaraku. Tapi berbicara mengenai kita tidak bergantung kepada hal-hal yang duniawi, tapi kita mengelola bagian-bagian itu untuk kemuliaan Tuhan. Pelayanan juga demikian. Paulus berkata, apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Puji Tuhan, Tuhan menolong kita setiap waktu, saudaraku, supaya teladan Yesus ini menjadi bagian yang terdalam buat kita, sehingga dengan penuh cinta kita bisa berkorban setiap waktu. Pengorbanan hidup kita bukan hal yang mudah, tapi untuk itulah bagaimana menjadi ibadah yang sejati yang Tuhan kehendaki bagi Anda dan saya. Terima kasih Bapakku dalam sorga, buat hari ini kami setiap kali bisa mendengarkan firman-Mu, selalu ada api yang dinyalakan kembali, selalu ada ruang di mana kami bergelora, bersemangat untuk bisa memberikan hidup kami bagi Tuhan. Inilah seluruh keberadaan kami, ya Tuhan. Kami bawa hidup kami menjadi korban yang kudus, yang berkenan di mata Tuhan,
Dan kami percaya seluruh hidup kami menjadi kehidupan yang selalu menyukakan akan hati Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu yang berkenan, yang mulia di mata Tuhan. Di dalam berkat nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengelaskan doa kami. Haleluya. Amin.